Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa sayyidil mursalin al-munazzal 'alal kitab rahmatan lil alamin wa bayanan likulli syai' wa hudan ila kulli khair. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha' mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Pada pertemuan kali ini untuk kitab Al-Wajiz Syarhi Al-Manzumatil Baiquniyah wa Ziyadatiha, kita akan membahas mengenai 3 anwa' ulumul hadis. Al-hadits al-musalsal, kemudian al-hadits al-aziz, dan al-hadits al-mashhur. Ini semua ada di dalam 3 bait di dalam Al-Manzumatil Baiquniyah. Dalam 3 bait ini mengandung 3 anwa' daripada ulumul hadis. Dan al-hadits al-musalsal adalah pembahasan pertama kita untuk pada hari ini. Ada di dalam 2 bait di dalam Al-Manzumatil Baiquniyah sebagaimana qaul al-musannif, yakni al-Imam al-Baiquni, wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asy-syarih wa az-zaid wa ulumi masyayikhina radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Qal musalsalu qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad hadatsanihi qa'ima kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Inilah 2 bait yang mengandung di dalamnya al-hadisil musalsal. Sebagaimana biasanya kita mulai dengan atau kita syarah, kita kita jelaskan manzumah ini dengan Al-Wajiz oleh Al-Habib Zain hafizahullah ta'ala dengan menyebutkan al-masailil mustafadah yang ada di dalam abiyat al-manzumah wa zawaidiha. Masalah pertama yang diambil daripada bait ini adalah ta'rif al-haditsil musalsal, definisi daripada al-haditsil musalsal. Apa itu al-haditsil musalsal? Al-musalsal adalah isim maf'ul daripada salsala. Kalau kita tahu as-silsilah, orang Arab bilang rantai. Rantai itu kan silsilah. Maknanya apa? Semua dengan bentuk yang sama atau sifat yang sama. Rantai atau rentetan. Ya'ti ala wasfin wahid. Semua dengan bentuk yang sama, sifat yang sama, keadaan yang sama. Begitu juga al-haditsil musalsal secara istilah. Secara istilah muhadditsin, kalau ditanya apa itu al-haditsil musalsal, datanglah al-muhadditsin menjawab al-haditsil musalsal huwa ma ata bihi ruwatuhu ala wasfin wahidin. Yani al-haditsul ladzi ata bihi ruwatuhu ala wasfin wahidin. Kemudian disyarahkan oleh beliau ay tataba'a rijalu isnadihi ala sifatin aw halatin wahidah. Maknanya ini kan pembahasan sanad nih musalsal. Pembahasan riwayah atau ruwah. Setiap rawinya meriwayatkan hadis ini dengan satu sifat yang sama. Baik itu dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan keduanya secara bersamaan. Baik itu sifat atau halah. Ada yang menyamakan sifat dengan halah, ada yang menyamakan antara sifat dan keadaan, ada yang membedakannya. Tapi di sini disamakan. Itu untuk definisi al-haditsil musalsal secara istilah. Al-haditsul ladzi ata bihi rawihi aw ruwatuhu ala sifatin wahidah aw wasfin wahid aw halah wahidah. Nanti kita akan sebutkan misalnya. Itu masalah pertama daripada faidah yang pertama. Masalah kedua yang mau kita bahas di sini mengenai al-haditsil musalsal adalah pembagian al-haditsil musalsal. Sebagaimana di ta'rif kita sudah sentuh. Jadi pembagian haditsil musalsal ada 3 pembagian. Ada 3 bagian. Yang pertama qauliyah faqat. Maknanya apa? Al-hadits al-musalsal ya'ti ala wasfin wahid atau sifat wahidah, tapi sifat yang ada pada perawinya. Sifat yang ada pada perawinya, sifatnya itu berupa perkataan.
masing-masing daripada rawi atau periwayat hadis itu mengatakan perkataan yang sama sampai kepada sahabat atau yang sebelum sahabat. Karena sebagaimana diketahui, hadis musalsal itu tidak mesti terjadi musalsal pada setiap sanadnya sampai sahabat. Bisa saja pada mu'adham saja atau pada sebagian. Bahkan musalsal itu hanya ada pada dua rawi saja atau pada dua maudhi' atau ada pada dua tabaqat saja antara rawi dan syekhnya. Terus ke atas sudah tidak ada musalsal. Ini dinamakan musalsal juga. Jadi qauliyah. Saya atil misal. Kedua, wasfin atau sifatin fi'liyah saja. Masing-masing daripada perawinya melakukan hal yang sama. Begitu juga fi halah fi'liyah atau sifat fi'liyah. Yang ketiga, kedua-duanya ada. Masing-masing daripada periwayat hadis itu meriwayatkan daripada syekhnya sampai ke sahabat atau sebelum sahabat dengan perkataan dan perbuatan secara bersamaan. Inilah 3 pembagian hadis musalsal. Itu masalah yang kedua. Kemudian dari masing-masing pembagian itu mempunyai satu misal. Misal hadis musalsal sifatan qauliyah, begitu juga fi'liyah, qauliyah dan fi'liyah bersamaan. Qauliyah apa sih misalnya? Misal hadis musalsal tapi dia musalsalnya qauli. Hadis Sayyidina Mu'adz. Ini masyhur alal alsinah dan kita juga beramal dengan hadis ini. Hadisnya Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Apa isi hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk faqul dubura kulli shalah wa fi riwayah faqul fi duburi kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini kan hadis ini kita pakai atau amalnya fiqhiyan, amalian setelah sholat kita membaca doa ini. Ini juga menjadi dalil untuk mazhab kita dan mazhab yang lainnya juga bahwasanya berdoa setelah sholat itu sunnah atau dianjurkan. Dan ini juga dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Khilafan berbeda dengan yang menyelisih ini. Bahkan mensesatkan orang yang berdoa setelah sholat faraid. Katanya tidak ada dalil. Ini adalah salah satu dalilnya. Syahidnya di sini bukan itu. Tasalsulnya itu. Jadi ketika didirosah dilakukan studi terhadap isnad hadis ini, kita dapati masing-masing rawinya menyatakan sebelum meriwayatkan hadisnya menyebutkan inni uhibbuk, menyatakan kepada muridnya atau kepada sahibnya inni uhibbuk. Bahwasanya gurunya juga mengatakan inni uhibbuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini kalimat inni uhibbuk itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini apa? Fa innahu musalsalun biqauli kulli rawin min ar-ruwah liman yarwihi wa ana uhibbuk faqul dubura kulli shalah. Itu kalimatnya. Jadi di sini tasalsul setiap sanad atau setiap tabaqah didapati dengan perkataan yang demikian, yaitu perkataan ana uhibbuk faqul dubura kulli shalah. Maka katakan setelah salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukur ibadati. Ini adalah misal untuk hadis musalsal bi sifatin wahidah qauliyah. Yang kedua al-fi'liyah faqat, perbuatan. Masing-masing dengan daripada rawinya melakukan perbuatan yang sama. Contohnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Syabbaka bi yadayya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-ardha yawm as-sabt." Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi mentasbikkan. Tasbik seperti ini. Kalau saya mentasbik tangan saya sendiri kan tasbik seperti ini. Syabbaka bi yadihi. Tapi tasbik Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah, tangan Rasulullah seperti ini ditasbikkan. Ini tangan Rasulullah, ini tangan Abu Hurairah. Syabbaka bi yadihi, kemudian Nabi bilang, "Khalaqallahu al-ardha yawm as-sabt." Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Jadi di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim fi Ma'rifati Ulumul Hadits, di kitab Ma'rifah ini tentunya kitab mustalah. Dan beliau sebutkan situ tamat tasalsul, yakni tasalsul secara sempurna. Begitu juga disebutkan hadis ini atau ditakhrij hadis ini oleh Al-Syekh Al-Ya'qubi Al-Laknawi di kitabnya Al-Manahil Al-Salsalah dengan isnadnya musalsalan secara sempurna. Syahidnya mah tasbik. Tasbik itu adalah fi'li, kemudian tasalsul kita dapati di setiap sanad melakukan atau dalam keadaan yang demikian semuanya. Contoh yang ketiga yaitu musalsal wasfi atau hali, tapi dan perkataan dan perbuatan secara bersamaan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu marfu'an.
Nabi bilang, la yajidu al-'abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi wa fi riwayah wa hulwihi wa murrihi. Tidaklah beriman atau tidak sempurna keimanan di sini muhtamal. Iman seseorang sampai dia beriman kepada qadar, ketentuan Allah, baik buruknya, pahit dan manisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Syahidnya di sini bahwasanya Nabi setelah mengucapkan hadis ini kepada sahabat, Nabi qabadha bi lihyatihi, Nabi genggam janggutnya. Kemudian dan waktu bersamaan, bukan kemudian, waktu bersamaan Nabi mengatakan, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Bersamaan. Perkataan ini diucapkan bersama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begini, qabdul lihyah. Menggenggam lihyahnya. Tentu ini adalah misal yang ketiga, yakni qauliyah dan fi'liyah musalsal. Sebenarnya ada lagi contoh yang lain. Ada yang membedakan antara halah dan wasfiyah atau sifah. Ada, kalau kita anggap ini halah wasifah sama, sudah selesai. Tapi bagi yang membedakan, ada yang menyatakan contoh atau jenis lain pada hadis musalsal ini, dia wasfi fi'li atau sifah fi'liyah selain daripada yang di sini. Contohnya riwayat atau hadis dan diriwayatkan oleh secara musalsal oleh para a'immah atau hafiz an hafiz an hafiz. Contohnya, dan ini adalah musalsal paling sahih, hadisnya Imam Malik. Imam Malik punya Muwatta, meriwayatkan daripada siapa? Daripada Nafi' dan daripada Ibnu Umar. Ini hafiz an hafiz an hafiz musalsal. Ini adalah hadis musalsal yang paling sahih. Ada juga mufti an mufti an mufti an mufti. Ini musalsal. Semuanya mufti. Ada faqih an faqih an faqih an faqih. Semuanya faqih. Semua ruah di situ faqih. Ada juga musalsal dengan sighatil ada. Setiap daripada rawi menyatakan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dengan sighah. Sighahnya apa? Contohnya haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana sampai Rasulullah atau sampai kepada sahabat. Atau masing-masing menyebutkan sami'tu, qala sami'tu, qala sami'tu, qala sami'tu sampai sahabat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Atau musalsal bil Muhammadiyin. Semuanya Muhammad. Muhammad an Muhammad an Muhammad an Muhammad. Atau dengan Misriyin, Misri an Misri an Misri an Misri sama saya. Atau Syafi'i, Syafi'i an Syafi'i an Syafi'i an Syafi'i. Atau Sufi, Sufi an Sufi an Sufi an Sufi. Ini semua musalsal. Baik itu hal atau sifah. Fi'liyah atau qauliyah. Tapi kita iktifa dengan ada yang ada di Al-Wajiz. Saya insyaallah pada mustawa selanjutnya. Faedah atau masalah ketiga untuk pembahasan musalsal, apa sih hukum daripada al-haditsil musalsal? Hukum daripada haditsil musalsal itu apa hukumnya? Apakah sahih semua atau seperti hadis yang sebelum ini muttasil atau gharib atau yang sebelumnya kita bahas mempunyai 3 hukum atau sebagian hukum saja? Jawabannya bahwasanya yang musalsal itu sebagaimana hadis-hadis lain. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat daripada sahihnya hadis tersebut atau tidak terpenuhinya. Kalau terpenuhi, sahih atau hasan atau makbul. Kalau tidak terpenuhi, ya dhaif. Bahkan yang maudhu' juga banyak. Bagaimana sayati perkataan atau ibarat atau pernyataan daripada Imam Al-Dhahabi. Maka beliau bilang di sini, wa yuqbalu idza tawaffarat fihi sifatul qabul. Qala al-Hafidz Dhahabi fil Muqidhah. Imam Dhahabi punya kitab Mustalah al-Muqidhah, dita'liq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Udah, dan kita ketahui bersama bahwasanya ta'liqat Syekh Abdul Fattah Abu Udah kadang-kadang bimathabat atau yaqumu maqam asy-syuruh, syarh, atau juga disyarah oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni Al-Muqidhah Ibn Al-Jauzi. Apa kata beliau? Wa 'ammatul musalsalat wa hiya wa aktharuha batilah. Wa hiya dhaif jiddan, bukan dhaif yasir. Wa aktsaruha batilah, dan mayoritasnya batilah di sini ibarat idza qala al-muhadditsun batil, yakni apa? Maudhu', masnu', la isnadalah atau la aslalah atau la a'rifu. Likadzib, kenapa batilah? Karena banyak di antara ruwahnya yang kadzab. Bukan mutamil kadzib. Kadzab. Jadi palsu kan? Wa aqwaha, kemudian beliau berkata, apa sih hadis musalsal yang paling kuat? Selain yang saya sebutkan tadi, itu yang paling kuat, sudah pasti. Imam Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Wa aqwaha,
Hadisnya qiraat surat As-Saff. Sahabat berkumpul berkata, kalau kami mengetahui amalan yang baik atau yang diterima oleh Allah, sungguh kami akan melakukannya, kata para sahabat. Kemudian Nabi berkata, atau Nabi datang dan membacakan surat As-Saff, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi Nabi membacakan ayat ini pada sahabat, yaitu di sini adalah Abdullah bin Salam. Sampai ke musannif. Jadi tasalsalah hadis ini dengan membacakan surat As-Saff untuk meriwayatkan hadis ini. Ini adalah hadis musalsal paling sahih. Dan beliau menyatakan sini paling sahih, asah. Tapi ketika mereka mengatakan asahu al-musalsalat, bukan berarti belum tentu dia sahih. Bisa jadi dia dhaif juga. Tapi kan dhaif kan maratib. Ada dhaif jiddan juga maratib. Sebagaimana maratib yang ada di al-jarh wa ta'dil. Maratib atau alfaz al-jarh wa ta'dil 6 fil jarh dan 6 di ta'dil. Yang maknanya sini yang paling ringan dhaifnya secara musalsal. Karena kadang-kadang hadis musalsal dhaif secara musalsalnya, tapi tanpa tasalsul dia sahih. Memang sahih secara istilah. Kemudian beliau kita masalah musalsal bil dimashqiyin wal musalsal bil misriyin wal musalsal bil muhammadin ila min syihab. Kalau musalsal bil muhammadin itu didapati daripada atau sampai berhenti kepada Muhammad bin Syihab. Yakni karena Muhammad bin Syihab namanya kan Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhum. Kemudian al-faidah rabi'ah, faedah keempat, masalah keempat untuk hadis musalsal ini adalah apa sih kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis musalsal? Tentunya banyak sekali. Di antaranya di sini disebutkan ada kitabnya Imam As-Suyuti, ada kitabnya Imam Al-Ayyubi. Saya tadi bilang Al-Yaqubi, bukan Al-Yaqubi, Al-Ayyubi, Al-Laknawi. Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Musalsalatul Kubra, dan beliau sebutkan di sini 85 hadis musalsal. Kemudian beliau tulis mukhtasar atau beliau pilih menjadi kitab namanya Jiyadul Musalsalat, ditakdim oleh Syekh Muhammad Awamah di dalam tab'ah kitab ini. Jiyadul Musalsalat menjadi 25 hadis saja di dalam itu. Kemudian juga Al-Manahil Salsalah fil Ahadithil Musalsalah punya Imam Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ayyubi Al-Laknawi. Beliau mengumpulkan di situ berapa hadis? Ada banyak hadis, ada di situ ada mujallad wahid, kitab dalam mujallad wahid. Wafat beliau 1364 Hijriah. Dan ini adalah di antara yang paling ausa' dalam mengumpulkan hadis-hadis musalsal. Ada 212 hadis. 212 hadis di Al-Manahilus Salsalah. Kemudian Imam Sukhawi juga punya kitab namanya Al-Jawahirul Mukallalah fil Ahadithil Musalsalah. Dan yang lainnya. Imam Sukhawi mengumpulkan 100 hadis dalam Al-Jawahirul Mukallalah. Kita demikian untuk pembahasan Al-Hadisil Musalsalah. Al-Hadithul Musalsal. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan Al-Hadithil Aziz wal Mashhur. Al-Hadithil Aziz wal Mashhur qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi wa ulum masyayikhina radhiyallahu anhum amin. Azizu marwi ithnaini aw thalathah, mashhuru marwi fawqa ma thalathah. Aziz adalah yang diriwayatkan oleh 2 atau 3. Masyhur yang diriwayatkan oleh lebih daripada 3, kata Al-Imam Al-Baiquni. Faedah pertama, kata beliau di sini, Al-Hadithul Aziz. Apa sih Al-Hadithul Aziz? Secara lughatan, aziz daripada, kalau tidak daripada azza ya'azu, daripada azza ya'izzu. Azza ya'azu artinya kuat, perkasa. Jadi aziz. Kalau azza ya'izzu nadir. Al-insafu aziz katanya. Yakni al-insaf itu nadir, jarang orang yang insaf. Aziz di sini maknanya bukan kuat tapi nadir. Kalau azza ya'izzu fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Fa arsalna ilaihim itsnain. Kami utus kepada mereka 2 orang. Fa'azzazna bi thalith. Kami kuatkan mereka dengan orang yang ketiga. Nah, di sini azza di sini artinya apa? Menguatkan atau kuat, yaqwa. Secara istilah sebagaimana ta'rif atau definisi yang mu'tamad atau 'inda al-mutaakhirin atau 'inda Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau bilang al-haditsil aziz istilahan alladhi yarwihi la yarwihi aqallu min itsnain. Maknanya di setiap sanad tidak kurang daripada 2. Artinya
Apa makna setiap sanad tidak kurang daripada 2? Di tabaqah, contohnya, musannif 2. Di atasnya 2. Sampai ke Nabi atau sampai pada sahabat 2 orang. Kalau ada saja satu tabaqat yang meriwayatkannya yaitu satu orang saja, itu sudah bukan aziz. Kenapa? Karena al-aqallu yaqdi 'ala al-aktsar. Yang minoritas, yang paling sedikit menghukumi yang banyak. Jadi ini ibarat peribahasa kita dalam bahasa Melayu apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Anda sudah dirosak isnad ini semuanya rijalnya thiqat. Satu datang di satu tabaqah minat tabaqat ada satu orang kadzab. Ini hadis bukan sahih walaupun thiqat semua. Gara-gara yang satu ini di satu tabaqah menjadi palsu atau dhaif, jadilah dhaif. Atau ramai, masyhur. Satu tabaqah ada gharib, hanya satu orang. Jadi hadis ini gharib atau far. Begitu juga aziz. Di setiap tabaqat kita dapati masyhur 3 atau lebih. Ada di satu tabaqah minat tabaqat hanya 2 orang saja. Ini jadi aziz. Jadi al-aqal yaqdi 'ala al-aktsar. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Itu definisi yang tadi itu adalah definisi daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi Ibnu Shalah tidak. Qala di sini Ibnu Shalah lam yafsil al-aziz 'anil masyhur, bal ja'alahuma mustarikain fi ma rawahu thalatha fa'arrafahu bi annahu ma rawahu ithnani aw thalatha. Wa bihadza akhadha an-nazim. Jadi ketika kita baca Manzumah Al-Baiquniyah, marwi azizu marwi ithnani aw thalatha, yang diriwayatkan 2 atau 3. Ini tidak sesuai dengan ta'rifnya mutaakhirin. Al-Hafidz Ibnu Hajar wa man ma'ahu wa man ba'dahu. Karena Al-Imam Al-Baiquni mengambil daripada Ibnu Shalah. Ibnu Shalah tidak membedakan antara al-aziz wa al-masyhur. Jadi kalau 2 aziz, masyhur atau 3 pun aziz juga. Tapi kalau indal mutaakhirin tidak. Kapan itu jadi aziz? Kalau 2 saja. Ada saja di satu tabaqah daripada tabaqat 2 orang saja. Itu hanya aziz. Tidak bisa dikatakan masyhur. Atau kalau sudah minimal di setiap tabaqat atau di satu tabaqat, di setiap tabaqat didapati minimal 3 orang. Ini jangan dikatakan aziz lagi menurut mutaakhirin, tapi sudah masuk masyhur. Jadi itu perbedaan antara mutaakhirin dan waman qablahum. Dan Al-Imam Al-Baiquni mengambil pendapat Ibnu Shalah, menyamakan antara aziz dan masyhur, atau 2 atau 3 itu aziz katanya. Maka kata beliau di sini, فلذا قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله السقاف رحمه الله في نظم النخبة. Beliau punya نظم النخبة, dan beliau ini adalah sahib Idam al-Qud min a'yan al-qarn Ar-Rabi' Ashar, wafat 1379 Hijriah. Kata beliau apa? In ja'a min fawqi tariqain ishtahar aw minhuma fahuwa azizun qad dhahar. Maka beliau nazam itu nukhbah. Nukhbah sudah menyatakan dengan definisi yang tadi, terus beliau nazamkan. Kalau datang min fawqi tariqain ishtahar, kalau lebih dari 2 masyhur sesuai dengan ta'rif daripada Ibnu Hajar. Aw minhuma, atau 2 saja, maka fahuwa azizun qad dhahar. Secara zahir itu adalah aziz. Juga hal ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syamunni yang pertama kali memanzumahkan atau menazamkan nukhbahnya Ibnu Hajar, dan beliau nazamkan ini ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar masih hidup. 2 tahun setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis nukhbahnya, beliau langsung manzumah atau beliau langsung nazamkan. Kata beliau di situ apa? Wa ma lahu min arwati aktsar min rawiyaini fa huwa al-mushtahar. Jadi hadis yang punya lebih daripada 2 maka dia masyhur katanya. Lebih daripada 2 masyhur. Kemudian bagaimana dengan manzumahnya Al-Baiquni dalam menyatakan marwi itsnaini aw thalatha? Enggak ada yang istidrak. Jawabannya ada yang yastadrik alaih, yaitu Syekh Abdus Sattar Abu Ghuddah. Syekh Abdus Sattar Abu Ghuddah yastadrik ala, membetulkan atau melurus, atau ada di sini naqdun ilmi bab nasiha fid din. Beliau bilang azizu marwi itsnaini ya bahatha. Jadi beliau ganti kalimat aw thalatha dengan ya bahatha. Jadi di sini aziz 2 saja. Masyhuru marwiyun anith thalatha. Kalau masyhur yang diriwayatkan daripada 3 orang. Sudah. Jadi ini sudah sesuai dengan ta'rifnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian kita masuk langsung saja pada mithalul aziz. Misal hadis aziz adalah hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa waladihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman
salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada dirinya dan hartanya dan anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini tentunya hadis sahih, diriwayatkan oleh Syaikhan tentunya. Syahidnya di sini adalah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dan beliau mempunyai dua rawi daripada beliau, yaitu Sayyidina Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Sadusi, dan yang kedua adalah Abdul Aziz ibn Suhaib. Kemudian masing-masing dua orang ini meriwayatkan dari masing-masing mereka dua orang juga. Daripada Qatadah meriwayatkan hadis ini atau Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj dan siapa namanya di sini? Dan ada satu rawi lagi meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah. Itulah dua orang. Namanya Abu Sa'id atau Sa'id bin Abi Arubah. Syu'bah dan Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah. Jadi Anas sendiri dia jadi seperti piramid. Anas paling atas. Daripada Sayyidina Anas dua orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz. Kita ambil Qatadah daripadanya ada Syu'bah dan Sa'id bin Abi Arubah. Seperti piramid kan? Begitu juga kita pindah ke Abdul Aziz ibn Suhaib. Siapa yang meriwayatkan dari beliau? Ismail ibn Ulayyah. Turun seperti ini. Di sebelah beliau ada siapa? Siapa di sini? Abdul Aziz ibn dan Abdul Warith. Jadi Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jadi seperti piramid. Anas, Qatadah, Abdul Aziz. Daripada Qatadah, Syu'bah dan Sa'id. Daripada Abdul Aziz ada Abdul Warith dan Ismail bin Ulayyah. Jadi cukuplah di tabaqahnya Qatadah dan Abdul Aziz itu enggak ada orang lain, enggak ada orang ketiga. Hanya mereka berdua saja yang meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Anas. Ini sudah cukup untuk menghukumi sanad ini dengan bahwasanya sanad ini adalah atau hadis ini adalah hadis aziz. Karena kita bilang cukup walaupun hanya di satu tabaqah saja. Ar-rabi'ah, hukumnya apa? Hukum aziz bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif sesuai dengan tawaffur syurutus sihah atau al-qabul atau adam tawaffur. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat daripada hadis sahih atau hasan itu. Kemudian yang terakhir, di mana saja saya bisa mendapatkan hadis-hadis aziz? Sebenarnya hadis aziz ini kan nadir, jarang. Jarang dalam artian dengan kedua itlaqnya, baik dari segi dia ini azza, jarang atau kuat. Hanya saja ada isyarat dari sebagian ulama. Di antaranya ada Al-Imam Abu Bakar Al-Bazzar di kitabnya Musnadil Bazzar, Al-Bahru Az-Zakhar. Ada berapa jilid? 16, saya rasa 16 jilid. Beliau sering mengisyarahkan setelah meriwayatkan beberapa hadis di kitabnya, hadzal hadis lam yarwihi an fulan illa fulan wa fulan. Melainkan dia fulan dan fulan. Sering itu. Wa tafarrada anhu fulan. Sering, dan itu sering terjadi di Musnadil Bazzar. Jadi itu isyarat. Jadi kalau mau mengetahuinya bisa dirujuk kepada kitab Musnadil Bazzar secara langsung. Kemudian ada juga kitab namanya Khulasat Tahdhibil Kamal lil Imam Al-Khazraji Al-Yamani. Kitab ini mujallad wahid diinayah oleh Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mujallad wahid. Asal kitab ini tentunya kita tahu semua ada Al-Kamal, ada Tahdhibul Kamal. Kemudian Tahdhibul Kamal ini ditadhhib oleh Imam Zahabi. Tadhhibil Kamal atau Tahdhibil Kamal. Atau ada yang mentahdzibnya. Tahdhibut Tahdhib Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian ditakhrib oleh beliau. Jadi kitab ini daripada kitabnya Al-Hafidz Zahabi, Khulasat Tadhhibil Kamal. Atau Khulasat Tahdhibil Kamal fi Asma'ir Rijal. Di situ juga beliau sering mengisyarat atau yunabbih bahwasanya yunabbih 'alal aziz min adami atau min 'alal aziz atau ghairu aziz. Khulasatan. Sampai di sini kita sudah selesai membahas mengenai al-haditsil aziz. Kemudian langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu al-haditsil masyhur. Kama fi qawlihi masyhuru marwi itsnaini marwi itsnaini wa marwi ma fawqa thalathah. Masyhurun marwi fawqa ma thalathah. Kalau Anda dengar bait ini masyhurun marwi fawqa ma thalathah, mafhumnya atau tasawurnya, atau orang akan tasawur bahwasanya berarti
Menurut Al-Imam Al-Baiquni, al-hadithul masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang ke atas. Jadi kalau 3 itu belum masyhur. Bagaimana dengan pendapat mutaakhirin? Mutaakhirin mengatakan tidak begitu. Mutaakhirin dari 3 ke atas itu sudah masyhur. Makanya beliau sebutkan di sini ta'rifnya. Huwa ma rawahu ma lahu turqun mahsuratun bi aktsara min itsnaini wa lam yablugh adad at-tawatur. Jadi hadis masyhur ini antara aziz dan tawatur. Kita ketahui aziz itu 2, pas, tepat 2. Kita ketahui mutawatir kama sayati fil usbu'il qadim, mutawatir ini tidak ada jumlah tertentu. Yang jelas ada zon atau daripada ulama bahwasanya ini mutawatir, sudah mutawatir. Walaupun 10, tapi semuanya thiqat, atau 50 tapi semuanya dhaif, itu mutawatir. Tidak ada jumlah tertentu. Masyhur itu di tengah-tengah antara aziz dan mutawatir. Maka dia bilang lahu turuqun mahsurah. Turuknya banyak tapi terbatas. Lebih daripada 2, tapi tidak sampai derajat tawatur. Itulah masyhur. Tentunya ini kita mulahadzah bahwasanya ini berbeda dengan ta'rifnya Al-Imam Al-Baiquni. Maka sebagian ulama atau fuqaha mengatakan al-masyhur juga dengan nama al-mustafid. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Yang membedakan menyatakan bahwasanya mustafid kalau setiap sanad atau setiap tabaqah sampai ke akhir sanad itu sama, masyhur semua. 3 dari 3 atau 3 dari 5 dari 6 dari 3 dari 5, yang jelas tidak sampai tawatur. Yang sudah pasti juga bukan gharib dan aziz. Adapun masyhur bagi yang membedakan bisa jadi sanadnya di awalnya masyhur tapi di akhirnya mutawatir. Ini bagi yang membedakan. Tapi yang jelas kita sudah tahu bahwasanya antara mustafid dan masyhur ada 2 pendapat. Ada yang membedakan, ada yang mensamakan atau menyamakan antara keduanya. Kemudian pembahasan selanjutnya ini sudah saya singgung tadi, arafan nazim al-masyhur bima rawahu jam'un fawqa 3 wa afhama dhalika anna ma rawahu 3 laysa masyhuran wa huwa khilaful mu'awwal alayhi walladhi 'ala al-mu'awwal anna al-masyhur ma rawahu 3 fa akthar kama taqaddam. Ini sudah marra dzikruhu, saya sudah menjelaskan hal ini bahwasanya masyhur itu 3 ke atas asalkan tidak sampai tawatur. Bukan 4 ke atas. Jadi 3 saja sudah cukup. Sebagaimana juga di sini kita tanbih lagi al-aqal yaqdi 'ala al-aktsar. Kalau setiap tabaqat itu ada 10 orang, ada 11 atau mutawatir. Kemudian didapati di satu tabaqat saja 3, ini sanad atau hadis atau sanad hukumnya adalah masyhur. Li'anna al-aqal yaqdi 'ala al-aktsar, karena yang minoritas menghukumi yang banyak atau yang mayoritas. Kemudian pembahasan selanjutnya misal daripada al-haditsil masyhur. Tentunya banyak. Dan perlu kita tanbih di sini masyhur menurut istilah atau menurut muhadditsin, istilah muhadditsin. Ada masyhur sahih, ada masyhur hasan, ada masyhur dhaif. Contoh masyhur sahih, hadis innamal a'malu binniyat. Tapi di sini ada iskal. Kenapa hadis a'mal binniyat itu contoh masyhur sahih? Bukankah dia gharib? Sayyidina Umar meriwayatkan daripada Nabi. Daripada Sayyidina Umar hanya Alqamah, daripada Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim, daripada Muhammad Ibrahim hanya Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian baru banyak. Baru rawah anhu jama'. Jawabannya adalah hadis amal binniyat ini diriwayatkan daripada turuq muta'addidah, daripada jalur yang banyak sekali, bahkan bukan Sayyidina Umar saja. Hanya saja yang hukumnya, yang sanadnya sahih hanyalah riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau menjadikan hadis ini contoh untuk hadis masyhur sahih dari segi bahwasanya setiap tabaqah itu sudah lebih dari 3 atau sudah sampai kepada derajat masyhur. Dengan cara apa? Al-i'tibar bil mutaba'at atau syawahid. Kita katakan syawahid karena berbeda sahabat. Dari segi itu, bukan dari segi sanad Sayyidina Umar saja. Kalau kita hukumi sanad Sayyidina Umar saja itu gharib. Gharib masyhur mutawatir. Gharibun fi awwali, gharib di awalnya, di tengah-tengahnya masyhur, di akhirnya mutawatir. Tapi kita tidak menghukumi sanad Sayyidina Umar saja, akan tapi dengan majmu'it turuq. Jadi dia masyhur sahih. Kemudian hadis idza ata ahadukumul jum'ah falyaghtasil juga ini masyhur, rawahu syaikhan. Kemudian hadis hasan. Hadis la darar wala dirar. Dalam waktu yang sama ini juga hadis masyhur 'indal fuqaha, hadis hasan. Itu hadis talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin, sebagaimana di sini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kemudian masyhur tapi dhaif, al-udhunani min ar-ra's. Kemudian misal lain, utlubul ilma walau bisin. Ini juga masyhur.
menurut istilah. Masyhur menurut istilah, tapi kenapa dia dhaif? Karena semuanya atau ruwahnya atau sanadnya itu di situ ada ruwah du'afa, ada rawi dhaif tapi dha'afunnya syadid sehingga tidak bisa yanjabir. Sudah. Kemudian hukum hadis masyhur apa? Sama dengan aziz, sama dengan hadis-hadis yang lain. Ada kalanya sahih, ada kalanya sebagaimana yang telah kita contohkan. Pembahasan yang terakhir atau yang selanjutnya, tadi saya sudah singgung, saya rasa ini kan masyhur menurut istilah, menurut ilmu mustalah. Ada masyhur namanya kadang-kadang yang tulakul masyhur, yakni masyhur alal alsinah. Masyhurnya atau fenomenal. Masyhur di sini dalam artian fenomenal. Viral kata orang Indonesia. Viral kata orang Melayu. Indal alsinah, ada alsinatul awam, ada alsinatul fuqaha, ada alsinatul muhaddithin. Ada alsinatul udaba atau lughawin, ada nuhah. Masing-masing ada contohnya. Saya rasa belum saatnya saya menyebutkan di sini, melainkan sebagiannya. Sebagian tadi saya sudah sebutkan. Masyhur 'indal fuqaha hadis la darar wa la dirar. Hadis masyhur 'inda al-usuliyin hadis apa? Hadis idza hakama al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza hakama fa akhta'a fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Ini hadis sahih tapi masyhur 'inda al-usuliyin. Ada hadis ana afsahu man nataqa bid-dad. Hadis masyhur 'inda al-lughawiyyin. Ada hadis juga masyhur 'inda al-udaba juga. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, atau hadis ini ni'mal 'abdu Suhaib law lam yakhafillah lam ya'si. Bagaimana kalau dia takut Allah? Dia tidak takut Allah saja dia tidak bermaksiat. Ini semua contoh daripada al-hadis al-mushtahara 'ala al-alsinah. Di mana saja saya bisa mendapatkan hadis-hadis masyhur 'ala al-alsinah ini? Tentu kitab sangat banyak sekali. Bahkan sudah dimulai daripada abad ketiga Ibnu Qutaibah dan lainnya sampai kepada Al-Imam Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi, wafat 794 di kitabnya Al-La'ali al-Manthurah fil Ahadits al-Mushtaharah. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi Al-Maqasid al-Hasanah. Di sini beliau sebutkan Al-Maqasid al-Hasanah. Apa kata beliau di sini? Al-Maqasid al-Hasanah fil Ahadits al-Mushtaharah 'ala al-alsinah. Imam Sakhawi mengumpulkan di sini kurang lebih ada 1356 hadis di dalam Al-Maqasid beliau. Dicetak oleh Al-Jaizatu Dubai 3 jilid, ada atau Al-Maimanah 5 jilid. Sebelumnya Syekh Al-Ghumari wa man ma'ahu. Kemudian ada tabaat yang lainnya. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya inayah daripada Al-Imam As-Sakhawi atau kitabnya Al-Imam As-Sakhawi fil Maqasid al-Hasanah ini banyak sekali. Ada yang mentalqis, ada yang mentahrir, ada yang yakhtasir, ada yang tahdhib, di antaranya Ibnu Taibah, murid beliau sendiri. Kemudian ada namanya Kashful Khafa di sini, wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadits ala alsinatin nas lil ajluni. Beliau juga di sini yastafid daripada kitabnya Al-Imam As-Sakhawi fi Al-Maqasid al-Hasanah. Akan tapi apa kelebihan Al-Maqasid al-Hasanah di sini? Tentunya Al-Imam As-Sakhawi al-Muhaddits, al-Hafiz, al-Allamah. Beliau takhrijkan di situ secara muwassa', kemudian yatakallam 'ala al-hadits. Sina' hadithiyahnya di situ zahirah. Kemudian apalagi beliau datangkan syawahid karena beliau juga minal fuqaha. Beliau tahu syahid untuk hadis walaupun dengan lafaz yang lain. Kemudian beliau juga menghukumi hadis itu. Dan tentu kita tambah juga bahwasanya di kitab ini juga banyak hadis-hadis maudhu'ah. Itu yang disebutkan oleh Imam Sakhawi dengan qaulihi la asla lahu la a'rifu lam ajid lahu isnadan atau maudhu' ila akhirih min alfaz yang yushir ala anna al-hadits maudhu'. Kemudian kitab Kashful Khafa sebagaimana yang beliau sebutkan di sini punya imamnya Ismail bin Muhammad Al-Ajluni Ad-Dimashqi sahib al-Arba'in Al-Ajluniyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kitab ini adalah kitab yang paling banyak mengumpulkan hadis-hadis masyhurah, yang paling ausa' katanya. Maka kata beliau sini wa huwa min ausa'iha. Karena di sini ada 3250 hadis. Saya rasa demikian. Singkat ini pertemuan singkat untuk mengenai 3 pembahasan naw' ini. Karena yang terakhir saya juga mau tanbih bahwasanya pembagian hadis aziz dan masyhur tadi itu
ada di dalam pembagian hadis dari segi adad ruwatiha. Karena hadis terbagi daripada jumlah perawinya ada dua bagian. Ada ahad, ada mutawatir. Ahad di dalamnya ada tiga bagian. Ada masyhur, ada aziz, ada masyhur, ada aziz, ada far atau gharib. Dua daripadanya kita sudah bahas ini, yaitu aziz dan masyhur. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas gharib setelah kita membahas mutawatir. Kemudian mutawatir satu bagian. Mutawatir ada satu bagian. Dan kita akan bahas juga insyaallah di pertemuan selanjutnya. Jadi demikian khulasahnya atau penjelasan singkat mengenai anwa' ulumul hadis di dalam 3 manzumah pada hari ini. Semoga difahami dan semoga jelas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.